Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Jadi manusia itu Allah sudah memberikan akal untuk bisa memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara memenuhi naluri secara baik dan benar, sehingga itu bisa memuaskan dan menenangkan hati tanpa merusak manusia itu sendiri. Nah, kalau dalam masalah ini terjadi penyimpangan, pasti selalu ada penyebabnya. Ya, karena secara fitrah manusia itu terlahirnya itu normal. Ini satu hal yang berbahaya dan juga sangat nggak pantas kalau kita dengan gampang, dengan mudah ngasih julukan pahlawan. Apalagi buat orang yang sebetulnya perlu dipertanyakan, bener nggak sih jasanya itu besar buat orang lain? Bener nggak sih yang dia kerjakan diterima sama Allah atau enggak, kan gitu. Nah, jadi kekacauan sekarang ini yaitu orang enteng aja, gampang aja ngasih gelar pahlawan tanpa memperhatikan jasanya apa, manfaatnya apa, dan kira-kira amalnya itu sama Allah disukai atau dibenci. Voice of Islam. Voice of Islam. Of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa kembali dengan saya Laili Triana dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan seperti biasanya, Voice of Islam akan menemani ruang dengar kamu dalam rubrik Cewek Only selama 30 menit ke depan. Ya, dan seperti biasanya juga ya, kalau di rubrik Cewek Only di sini saya ditemani oleh Mbak Asri Supatmiati. Beliau adalah penulis buku yang berjudul Cewek Buka-bukaan. Ya, baik, langsung kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Baik, Mbak Laili gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat nih Mbak, semangat nih. Harus ya, dong. Harus ya, ya sobat cewek juga semuanya harus semangat. Nah, apalagi dengerin Voice of Islam. Sesuai dengan momen kita pada kali ini, bulan April ya, biasanya sobat cewek juga pasti tahu yang namanya bulan April. Tepatnya tanggal 21 April ini akan kita peringati yang namanya hari kelahiran Raden Ajeng Kartini. Wah, siap-siap dong ya pakai konde kalau di sekolahnya yang merayakan. Dan untuk itu makanya tema Cewek Only kita akan bahas tentang Kartinian tanpa konde. Waduh, saya jadi ingin bertanya nih sama Mbak Asri, kenapa nih ngambil tema Kartinian tanpa konde? Apa karena memang saat ini ibu-ibunya masih pakai konde kan ya? Yang namanya memperingati hari Kartini pasti nggak pernah ketinggalan yang namanya kebaya sama konde gitu ya. Dan ya biasanya orang selalu ya di mana-mana semua yang namanya perempuan harus pakai kebaya sama konde untuk dalam rangka merayakan atau mengenang yang namanya jasa Ibu Kartini, ibu kita Kartini yang sudah katanya nih memperjuangkan hak-hak kaum perempuan gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari perjuangan beliau gitu ya? Benarkah memang memperjuangkan hak-hak perempuan gitu ya? Nah, makanya kita akan bahas. Dan yang pertama saya ingin bertanya kepada Mbak Asri itu tentang tema. Kenapa nih Mbak temanya Kartinian tanpa konde? Ya, karena kita lihat fenomena peringatan Kartini ini memang selalu identik dengan kebaya dan konde ya. Kebaya dan konde. Gimana sih sebenarnya? Nanti akan kita bahas apakah memang harus begitu gitu ya. Bisa nggak sih kita merayakan atau mengambil hikmah dari perjuangan Kartini itu tanpa harus pakai konde gitu. Jadi yang dirayakan bukan hanya kebaya sama kondenya aja ya Mbak. Nah, betul banget. Iya, Soalnya kadang-kadang ruhnya hari Kartini itu justru hilang. Ya, yang terbayang tuh cuman kebaya sama kondenya doang gitu. Iya betul. Nah, makanya langsung nih, kalau begitu menurut Mbak Asri sendiri sebenarnya apa sih sejatinya dari perayaan Kartini itu? Ya, sebelum kita mengupas lebih jauh ya apa sebetulnya yang diperjuangkan Kartini, ya kita
flashback nih soal sejarah siapa sih sebetulnya Kartini itu gitu ya. Ini agak tahu cerita dulu ya. panjang Oke. dikit nih ya. Biar sobat muda tahu Tapi dan jangan ingat. kepanjangan, berarti waktunya habis. Nah, jadi Iya. kalau kita lihat sejarahnya, sebetulnya Kartini itu kan seorang keturunan Ningrat ya. Kalau di Jawa itu kan masih pada waktu itu ya, masih berkelas-kelas ya. Masyarakatnya itu ada yang kelas bangsawan, ada yang kelas rakyat jelata gitu ya. Nah, Kartini ini adalah salah seorang anak pejabat tinggi Ningrat yang kemudian dia juga menikah dengan seorang bupati di salah satu daerah di Jawa Tengah waktu itu ya. Dan Kartini ini memang hidup di masa kolonial Belanda. Nah, sebagai seorang bangsawan sebetulnya dia itu banyak bergaul ya. Beda dengan kebanyakan wanita Jawa pada waktu itu yang nggak bebas lah gitu ya. Banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah saking sibuknya, pokoknya serba terbatas. Dia kalau wanita Jawa pada umumnya itu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh sekolah gitu ya. Ya keluar sih keluar sebatas keperluan lah boleh ya. Tapi nggak ada yang sekolah, nggak ada yang bergaul begitu luasnya ya dibandingkan dengan Kartini. Nah, Kartini ini punya kenalan-kenalan dari kalangan jet setnya para penjajah gitu ya. Nah, jadi orang kenalannya sama noni-noni Belanda nih. Jadi dia bergaul dengan orang-orang ya yang kalau dibilang pada masa itu ya orang-orang pinter lah gitu ya. Nah, makanya Kartini itu menjadi seorang wanita yang memang cukup kritis gitu pada zamannya ya. Karena interaksinya dengan para relasinya dari kalangan penjajah itu, sampai-sampai Kartini itu kemudian membandingkan antara budaya barat dengan budaya di Jawa pada saat itu gitu. Nah, semula dia menyangka bahwa yang namanya budaya barat itu sangat agung. Kenapa? Karena memberi kesempatan terbuka kepada kaum perempuan untuk berkiprah. Nah, buktinya noni-noni Belanda itu kok pinter-pinter, bisa sekolah gitu ya. Sekolah tinggi, berpendidikan, penampilannya juga trendy ya, trendy zaman dulu nih ya, zaman kolonial gitu ya. Dia membandingkan dengan budaya Jawa. Kalau di Jawa itu perempuan kayaknya di nomor 2 kan gitu ya, mesti ngabdi bener sama yang namanya suami ya, nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami, terus harus ngerjain pekerjaan rumah yang nggak ada habis-habisnya dan nggak boleh sekolah gitu ya. Jadi emang pada masa zaman dulu itu wanita di Jawa itu seolah-olah menjadi masyarakat kelas 2 lah gitu ya, yang mereka nggak bebas berkeliaran, nggak bebas bergaul, kemudian juga nggak mendapatkan hak-hak di bidang pendidikan, kesehatan gitu ya. Nah, dari situ Kartini kemudian membandingkan bahwa oh kayaknya enak nih jadi orang barat gitu ya, atau budaya barat tuh kayaknya mengagungkan gitu ya. Tapi begitu Kartini mempelajari Islam ya, pada saat itu Kartini itu meminta terjemahan Al-Quran, karena Al-Quran pun waktu itu masih bahasa Arab saja dan dia kalau suruh baca kan nggak ngerti artinya gitu ya. Akhirnya sama salah satu ustadznya dia minta diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Kemudian setelah diterjemahkan baru dia memahami beberapa isi dari Al-Quran itu, di mana ternyata di dalam Al-Quran perempuan itu sangat dijunjung tinggi. Nah, dari situ kemudian dia menyimpulkan bahwa budaya barat itu ternyata nggak sebagus yang dia sangka gitu. Malah dia menganggap budaya barat itu nggak bisa disebut sebagai sebuah peradaban. Jadi berbalik nih pemikirannya setelah beliau memahami Islam, mengkaji Islam. Dan tadinya dari mengagung-agungkan ya, Mbak? Ya, tadinya dia terkesima gitu ya. Tadinya dia terkesima dengan budaya barat karena pergaulannya dengan perempuan Belanda itu. Tapi dalam salah satu suratnya beliau menulis pada akhirnya dia sadar bahwa budaya barat itu nggak bisa disebut peradaban ya. Jadi malah merendahkan perempuan gitu ya. Nah, dari mengkaji Islam itu dia juga paham bahwa tugas utama perempuan itu adalah sebagai pelahir generasi dan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Jadi setelah mengkaji Islam itu memang penilaiannya terhadap budaya barat itu menjadi berubah gitu ya. Yang tadinya dia menganggap budaya barat itu paling tinggi, justru sekarang menganggapnya budaya barat itu rendah gitu. Nah, kemudian setelah paham bahwa tugas perempuan itu adalah pelahir generasi dan pendidik utama dan pertama bagi anak, Kartini kemudian berpikir tugas itu akan sangat bisa dijalankan oleh perempuan dengan baik, dengan berkualitas kalau perempuannya itu pinter gitu. Gimana mau melahirkan anak yang cerdas kalau ibunya
bodoh gitu Bisa kan. ngajarin ya. Makanya dari situ Kartini itu memperjuangkan gimana supaya para perempuan di Jawa itu diberi kesempatan sama dengan laki-laki untuk mengenyam pendidikan. Jadi intinya beliau itu memperjuangkan supaya perempuan itu meskipun tugas utamanya adalah di wilayah domestik di rumah, tapi perempuan juga harus cerdas, harus pinter. Gitu. Itu yang diperjuangkan Kartini sebenarnya. Jadi yang namanya manajer rumah tangga itu harus pinter juga ya Mbak ya. Iya, betul banget. Iya. Nah, tapi sebelumnya kita break dulu nih Mbak, untuk ada yang mau lewat gitu ya. Makanya buat sobat muda jangan kemana-mana, tetap setia di Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan di sini masih bersama saya Laili Triana dan Mbak Asri Supatmiati dalam rubrik Cewek Only. Sebenarnya betul nggak sih Mbak kalau Kartini itu dia memperjuangkan hak-hak perempuan? Tapi kalau dilihat dari singkat cerita tadi kan, singkat cerita dari Mbak, memang benar gitu memperjuangkan hak-hak perempuan dari segi ya untuk bisa perempuan bisa mengenyam pendidikan gitu. Iya benar. Jadi benar ya Mbak. Memang benar bahwa Kartini itu memperjuangkan hak-hak kaum perempuan yang pada masa itu memang nggak diberikan, seperti akses pendidikan gitu kan. Tapi bukan berarti Kartini itu memperjuangkan supaya perempuan itu sama persis sama laki-laki. Nah, nggak seperti itu gitu ya. Iya. Tapi semata-mata untuk memenuhi hak perempuan yang pada waktu itu di dalam adat Jawa itu memang terabaikan.
Dan ini sebetulnya nggak hanya Kartini yang memperjuangkan, jauh sebelum Kartini Nabi Muhammad sudah memperjuangkan gitu ya. Karena di dalam Islam diajarkan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Artinya muslimin dan muslimah. Setiap muslim itu kan laki dan Iya, perempuan. laki dan perempuan. Jadi di dalam Islam itu sudah diatur bahwa perempuan itu punya hak yang sama dengan laki-laki ya. Cowok dan cewek itu sama kedudukannya dalam hal pendidikan. Jadi nggak boleh dihalangi. Nah, hanya pada saat Kartini hidup itu di masyarakat Jawa itu kan nggak didapatkan. Artinya hak perempuan untuk sekolah itu nggak dipenuhi. Jangankan perempuan, laki-laki juga kalau bukan dari kalangan bangsawan ya, itu kan dilarang sekolah sama Belanda gitu kan, karena masa itu adalah masa kolonialisme. Nah itu makanya salah kaprah kalau kita menganggap bahwa Kartini itu memperjuangkan hak-hak cewek sama persis sama cowok. Gitu. Jadi kalau penyetaraan itu salah ya, Mbak ya. Salah kaprah, terlalu jauh kalau kita mengartikan perjuangan Kartini ke arah sana. Ini bisa dibuktikan dalam salah satu suratnya ya, beliau menulis, kami mengusulkan pembelajaran buat perempuan itu sekali-kali bukan dengan maksud agar perempuan itu menyamai laki-laki, tapi supaya tugas perempuan sebagai pendidik itu bisa dijalankan dengan maksimal gitu. Intinya begitulah suratnya. Jadi yang diperjuangkan Kartini adalah gimana sih ibu-ibu itu supaya pintar gitu. Nah dari sejak dini dia harus dididik, harus sekolah gitu. Jadi yang sekolah itu jangan hanya cowok ya, tapi cewek juga. Nah kita mengambil hikmah dari perjuangan Kartini itu adalah sampai sekarang akhirnya yang namanya cewek juga diberi kesempatan untuk menikmati pendidikan sebagaimana cowok. Ya, tapi jangan sampai ya, Mbak, sampai setinggi-tingginya. Tapi jangan sampai kebablasan kemudian meminta lebih dari yang diperjuangkan beliau, yaitu meminta disamakan dengan cowok. Kalau cowok bisa bertinju, cewek juga dong gitu ya. Sekarang udah ada, Mbak. Nah kayak gitu ya. Kalau cowok itu harus mencari nafkah, cewek juga dong gitu. Bukan berarti memang kerja itu nggak boleh, enggak. Tapi yang namanya beban kewajiban nafkah itu di dalam Islam dibebankan kepada cowok, ya udah cowok yang wajib. Gitu. Jadi jangan menyalahartikan apa yang diperjuangkan Kartini. Nanti kita Kartini menangis deh gitu ya. Sedih ya, Mbak ya. Sedih karena gitu. sudah disalahartikan perjuangan. Karena sekarang akhirnya banyak cewek yang berani sama suami misalnya gitu ya. Betul. Cewek yang berani sama bapaknya gitu kan. Kan emansipasi Pak gitu ya. Makanya anak cewek pun misalnya tawuran gitu ya, atau nonton VCD porno kan emansipasi mah. Misalnya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Itu menyedihkan sekali kalau mengartikan perjuangan Kartini seperti itu. Oh, jadi memang kalau bisa dibilang saat ini perjuangannya itu memang para kaum feminis itu keliru ya, Mbak ya. Karena sebenarnya setelah tadi Mbak jelaskan yang namanya perjuangan Kartini dengan apa yang diperjuangkan oleh feminis itu kan beda. Kalau feminis kan sekarang memperjuangkannya itu buat tadi terkait dengan penyetaraan gitu. Jadi beda ya, Mbak sebenarnya. Iya, beda. Jadi kaum feminis itu saya bilang ya mendompleng lah nama Kartini ya. Karena Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan, kemudian dianggaplah Kartini itu sebagai pejuang emansipasi. Padahal kalau kita telusuri dari sejarahnya, kemudian juga dari surat-surat beliau kepada para sahabat-sahabatnya ya, itu menunjukkan bahwa sama sekali Kartini itu nggak menulis sebuah kalimat pun yang mengatakan bahwa perempuan itu harus sama, setara, sederajat, seadil-adilnya dengan cowok. Dengan laki-laki itu. Kalau gitu sekalian aja samain kelaminnya ya, Mbak. Apalagi kalau sampai seperti sekarang ini ya, yang namanya cewek disamakan dengan cowok, sehingga segala bidang gitu kan juga dirambah oleh cewek yang kadang-kadang itu mengabaikan fitrah dan mengabaikan kodrati dia sebagai seorang perempuan gitu loh, sebagai cewek. Misalnya aja gini, cewek yang dia kerja kantoran sampai meninggalkan rumahnya berhari-hari, nggak mengurus suami, nggak mengurus istri. Nah kayak gitu kan mestinya nggak seperti itu yang diperjuangkan Kartini gitu ya. Atau
saking miskinnya kemudian cewek jadi kuli bangunan, jadi tukang beca atau banyak juga sopir. bengkel, jadi bengkel, montir. Iya, yang gitu ya. yang kadang-kadang membahayakan derajat kewanitaannya gitu ya. Atau kerja malam nih. Kerjanya apa tuh namanya? Dini hari gitu ya. Sampai pulang pagi misalnya. Banyak juga tuh Mbak kalau yang pabrik gitu ya. Yang kayak gitu ya, kalau Kartini tahu mungkin dia sedih gitu ya. Harusnya nggak kayak gitu. Perempuan tuh harus dihargai, harus dihormati, harus disayangi. Makanya dia harus diberikan tempat yang sebaik-baiknya gitu ya. Yang dipahami Kartini dari Islam begitu. Dan memang Islam mengajarkan begitu, betapa Islam itu menyayangi perempuan, sehingga perempuan itu nggak diwajibkan mencari nafkah. Udah deh tinggal terima tadah tangan gitu ya. Misalnya gitu loh. Ya bukan berarti kalau wanita punya ilmu kemudian dia dilarang mengaplikasikannya di masyarakat kemudian dapat imbalan, enggak ya. Intinya adalah yang diperjuangkan feminis itu kadang-kadang terlalu jauh ya. Misalnya nih, perempuan akhirnya berani melawan kepada suami. Nah, kalau saya perhatikan apa yang diperjuangkan feminis itu udah kebablasan ya, yang menyebabkan perempuan itu ketika menuntut haknya kadang-kadang kemudian mengabaikan kewajibannya. Dan kadang-kadang juga akhirnya menggerus hak dari kaum laki-laki gitu, kaum cowok gitu ya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika feminis memperjuangkan hak-hak wanita, itu banyak hal-hal yang kemudian bertentangan dengan akidah Islam. Nah itu, jadi misalnya nih, kalau di dalam Islam itu yang namanya cewek keluar rumah mesti izin sama walinya, atau harus ditemani mahram kalau melakukan perjalanan dalam jarak safar gitu ya. Nah itu menurut kaum feminis nggak perlu, itu mengekang perempuan gitu. Nah itu yang nggak boleh kita ikuti. Padahal kan enak dilindungi ya Mbak. Itu kan sebenarnya gitu. bentuk kasih sayang Allah sama perempuan. Dimanapun posisi perempuan akhirnya diketahui gitu kan. Jadi nanti kalau ada apa-apa diperkosa atau dilecehkan, naudzubillah min dzalik ya. Kan sekarang zamannya begitu ya. Perempuan berkeliaran kemana-mana saking bebasnya tanpa izin, akhirnya jadi korban kan gitu. Nah itu menurut feminis nggak perlu, itu mengekang perempuan. Kemudian cewek itu mesti nutup aurat, dari seluruh tubuhnya itu hanya muka dan telapak tangan yang mesti kelihatan. Itu mah membelenggu perempuan. Perempuan jadi nggak bebas bergerak gitu kan. Perempuan tuh justru harus membuka auratnya karena itu anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadikan sebagai modal untuk mendapatkan rupiah. Ini akhirnya perempuan menjadi komoditi, menjadi eksploitasi. Nah, jadi apa yang diperjuangkan feminis sangat beda dengan apa yang diperjuangkan Kartini. Akhirnya bukannya mengangkat derajat perempuan, malah menjatuhkan derajat perempuan itu sendiri. Nah, itu yang kita bisa bedakan antara apa yang diperjuangkan Kartini dengan feminis sekarang gitu. Oh, udah kalau dari pemaparan Mbak tadi memang jelas gitu ya bahwa yang namanya yang diperjuangkan oleh RA Kartini itu sebenarnya supaya wanita itu bukan balik ke dapur akhirnya nggak perlu sekolah, tapi ya justru karena nanti tugasnya di dapur harus pinter ya Mbak ya. Bener banget. Pinter masak, orang koki aja sekolah ya Mbak ya. Iya betul. Kalau begitu berarti memang salah juga dong kalau kita selama ini memberikan gelar nih kepada Raden Ajeng Kartini, beliau sebagai pejuang emansipasi. Ya, kalau emansipasi dimaknai sebagai persamaan antara cewek dengan cowok di segala bidang dan melabrak nilai-nilai agama, ya udah pasti nggak tepat ya. Gitu Bahkan ya, kalau saya menduga kalau Raden Ajeng Kartini itu belajar Islamnya sampai mendalam, sampai tuntas, nggak keburu meninggal dunia gitu ya. Karena ya itulah kuasa Allah ya, Raden Ajeng Kartini meninggal dalam usia masih sangat muda ya. Padahal beliau itu baru sempat membaca atau mengkaji Al-Quran itu baru sedikit gitu, belum sampai kepada Islam secara kafah gitu. Di Jawa itu orang biasa pakai kebaya dan konde, bisa jadi Kartini akan mengajarkan untuk memakai jilbab menutup aurat kalau beliau itu sempat belajar tentang tata cara menutup aurat gitu. Makanya memperingati Hari Kartini bagi muslimah sekarang ya tidak mengharuskan kita untuk memakai kebaya dan konde. Harusnya kita peringati pakai jilbab gitu.
Karena dulu Kartini belum tahu ya Mbak ya. Iya, masalahnya dulu belum paham karena memang belum sampai tuntas tadi belajar Islamnya. Iya. Nah, makanya kita sebagai generasi penerus Kartini sekarang harus meneruskan nih perjuangan beliau. Ya walaupun sekarang akses pendidikan bagi perempuan itu sudah sama dengan laki-laki gitu ya. Tapi bukan berarti berhenti begitu aja kan. Kita tetap harus mencerdaskan upaya mencerdaskan kaum perempuan itu tetap harus berlangsung gitu. Jadi memang kalau boleh saya simpulkan nih Mbak, ya berhubung waktunya sudah boleh silakan. Kalau saya tadi menangkap dari sebenarnya perjuangan Kartini itu memang membuat wanita itu kembali kepada fitrahnya ya Mbak. Iya betul. Bahwa yang namanya sebagai pendidik anak itu gak gampang, harus pinter, harus cerdas gitu ya seorang ibu, apalagi pengatur rumah tangga, manajer gitu ya Mbak ya. Iya, gak sembarangan. Kenapa? Karena yang namanya masa depan sebuah bangsa, sebuah komunitas, sebuah masyarakat itu betul-betul berada di tangan seorang ibu. Bagaimana seorang ibu itu bisa melahirkan generasi yang berkualitas, generasi yang cerdas, generasi yang beriman, bertakwa, dan yang memiliki segala sifat-sifat ideal gitu ya. Nah itu pasti akan lahir dari tangan seorang ibu yang berkualitas juga. Iya gitu. pastinya ya. Makanya Sobat Cewek dari sekarang belajar yang benar biar bisa jadi ibu yang cerdas ya Mbak ya. Jadi benar. Nanti dari rahim-rahim kita lah ya akan lahir para pejuang atau pemimpin-pemimpin unggulan ya Mbak ya. Nantinya benar. Akan menjadikan negeri kita ini ya seperti yang diharapkan gitu ya. Ya berhubung waktunya sudah tidak memungkinkan untuk meneruskan bincang-bincang kita, jadi dengan sangat berat hati kita harus berpisah sampai sini dulu ya Mbak, karena waktunya sudah habis. Nah, buat Sobat Cewek yang ingin tanya lebih jauh bisa kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini atau kirim email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan akhirnya saya Laili Triana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Mbak kepada Mbak Asri atas penjelasannya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Insya Allah bermanfaat sekali ya. Dan buat sobat muda juga terima kasih ya atas perhatiannya. Dan jangan lupa sampaikan yang sudah didengar ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gile, gue lagi punya masalah nih. Mending gue telepon ke Ustadz Iwan Januar aja deh. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita. Siapa hamba terbaik. Waduh, HP Ustadz Iwan kok ada RBT lagu ini? Ini kan lagunya Voice of Islam. Tapi benar juga sih. Kan setiap masalah itu ujian dari Allah. Assalamualaikum. Ada apa toh? Tad, HP-nya sekarang ada RBT-nya ya? Oh iya, saya senang banget dengan pesan di lagu itu. Emangnya ada apa toh? Nggak jadi Tad. Loh, kok nggak jadi? Iya Tad, soalnya tadi sebenarnya saya mau konsultasi. Nah, saya lagi punya masalah Tad. Tapi setelah saya dengerin pesan di lagu tadi, Allah menguji kita dengan masalah. Jadinya saya sadar bahwa masalah yang sedang saya hadapi ini ujian dari Allah untuk saya. Tinggal saya lakoni aja solusi yang diberikan Allah dalam persoalan ini. Makasih ya Tad RBT-nya. Ya sama-sama. Mudah-mudahan segera selesai deh masalahnya. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadikan HP Anda sebagai pengingat dan nasihat buat Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Allah menguji kita dengan masalah. Aktifkan RBT untuk HP Anda. Caranya untuk pengguna Telkomsel, ketik ring spasi SUB spasi 3660070, kirim ke 1212. Sekali lagi, ketik ring spasi SUB spasi 3660070, kirim ke 1212. Untuk pengguna XL, ketik 105045113, kirim ke 1818. Sekali lagi, ketik 105045113, kirim
ke 1818. Untuk pengguna Fleksi, ketik ring spasi SUB spasi 5660034. Kirim ke 1212. Sekali lagi, ketik ring spasi SUB spasi 5660034. Kirim ke 1212. Jadikan hidup Anda lebih berkah dengan syariah. Dengan syariah, Voice of Islam. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.